Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara membaca kalimat dalam surat An-Nasr dan menghafal surat An-Nasr. Perhatikan beberapa potongan ayat berikut ini dan sebutkan nama surat dan ayatnya. Potongan ayat yang pertama, Wal Asr. Surat apa dan ayat keberapakah itu? Good. Itu adalah surat Al-Asr ayat pertama. Potongan ayat yang kedua, Minal jinnati wan nas. Surat apa dan ayat keberapakah itu? Good. Itu adalah surat An-Nas ayat ke-6. Potongan ayat yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Surat apa dan ayat keberapakah itu? Good. Itu adalah surat Al-Ikhlas ayat ketiga. Potongan ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Surat apa dan ayat keberapakah itu? Good. Itu adalah surat Al-Fatihah ayat keempat. Potongan ayat yang kelima, Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa dan ayat keberapakah itu? Good. Itu adalah surat An-Nasr ayat pertama. Materi yang pertama yaitu tentang membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Perhatikan dan ikuti bacaan surat An-Nasr berikut ini ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, kita bahas ayat yang pertama, yaitu kata idza. Nah, za di situ panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan pada saat teman-teman ingin membacanya. Selanjutnya yaitu kata jaa. Nah, teman-teman membacanya 5 harokat atau 5 ketukan. Selanjutnya yaitu ayat yang kedua. Di situ ada kata waro'ai. Nah, bukan waro'ae, tapi teman-teman membacanya waro'ai tannasa. Selanjutnya yaitu yadkhuluna. Nah, kho di sini teman-teman bacanya di pangkal tenggorokan. Yadkhuluna, kho. Selanjutnya yaitu ayat yang ketiga. Di situ ada kata fasabbih dan juga rabbika. Nah, apabila ada huruf bertasydid maka dibaca rangkap atau ditekan dan tidak ditahan.
Materi yang kedua yaitu menghafal surat An-Nasr. Mengapa kita harus menghafal surat An-Nasr? Hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Teman-teman dapat membaca surat An-Nasr setelah selesai membaca Al-Fatihah. Lalu, bagaimana cara menghafal surat An-Nasr? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang-ulang ayat per ayat hingga hafal, sehingga lebih memudahkan teman-teman dalam menghafalnya. Setelah teman-teman mempelajari cara membaca surat An-Nasr, sekarang yuk kita berlatih. Untuk kegiatan teman-teman di rumah, silahkan teman-teman yang pertama menghafal surat An-Nasr beserta artinya. Yang kedua, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat sudah bisa membaca surat An-Nasr? Yang keempat, apa manfaat ketika kita sudah hafal surah An-Nasr? Baiklah, cukup sekian yang dapat Mi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.